Lawu. Boyem yuk. Boyem. Pada diam semua sih. Ulang. Gimana? Lawu. Boyem yuk. Yuk. Nah. Lawu. Boyem Boyem yuk. 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 Dadah. Ada yang bilang semua pendaki sejati harus merasakan asiknya kabut di Gunung Lawu. Selain itu, Gunung Lawu menyimpan banyak sekali keindahan alam, mulai dari pemandangan sunrise dan sunset, rasi bintang, lautan awan, hamparan sabana, hingga penampakan puncak-puncak gunung lainnya. Jadi, nggak heran jika banyak yang menjadikan Gunung Lawu sebagai destinasi pendakian. Selain itu, Gunung Lawu yang berada di perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah juga memiliki nilai sejarah dan budaya yang tinggi loh. Di antaranya adalah Candi Sukuh dan Candi Cetho. Mendaki Gunung Lawu ini bisa dilakukan melalui beberapa jalur pendakian yang resmi maupun yang belum resmi alias jalur akamsi. Jalur-jalur ini tersebar di 3 kabupaten, yaitu Karanganyar, Magetan, dan Ngawi. Saya dan 7 orang teman-teman rencana mendaki Gunung Lawu melalui jalur terpendek dan disebut-sebut juga sebagai jalur tercepat, yaitu via Cemoro Sewu. Tim saya kali ini yaitu Bang Ali, Mas Dudi, Mas Iksan, Mbak Neneng, Mbak Mai, dan Resa. Ada 2 arah masuk utama menuju basecamp Cemoro Sewu. Jika melalui Magetan, dari Terminal Mauspati ke Terminal Magetan, kemudian dilanjutkan ke Terminal Plausan menggunakan angkot. Nah, dari Plausan menggunakan ojek ke basecamp Cemoro Sewu. Sedangkan kalau dari arah Solo, bisa naik angkutan ke Tawangmangu. Dari Tawangmangu, naik sejenis L300 ke Cemoro Sewu. Namun, transportasi umum ini terbatas jumlah dan waktunya. Oh iya, pos pendakian Cemoro Sewu ini terletak di pinggir jalan utama, jadi mudah dicapai. Estimasi jarak dari basecamp sampai puncak kurang lebih 7 km yang rencana akan kami daki secara tektok alias pulang pergi tanpa menginap ataupun ngecamp. Di pintu gerbang pendakian terdapat loket registrasi dan pembayaran tiket, basecamp pendakian, lahan parkir kendaraan, dan warung makan. Di sekitaran pos pendakian juga terdapat beberapa penginapan jika kamu dari luar kota. Bisa juga menginap di basecampnya. Fasilitas di basecamp terdapat wifi, listrik, dan kamar mandi. Terdapat juga masjid persis di seberang basecamp. Ada juga toko yang menjual serta menyewakan alat-alat mendaki. Untuk registrasi, pihak pengelola basecamp Cemoro Sewu akan meminta 1 KTP untuk setiap rombongan pendaki yang akan naik. Jangan lupa tinggalkan nomor telepon darurat ya, jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Pihak pengelola akan memeriksa kelengkapan pendakian, terutama buat yang tektok diwajibkan membawa jas hujan, senter, dan logistik cukup. Saat ini registrasi pendakian dibuka 24 jam, jadi jika mau mendaki dini hari, mengejar sunrise pun bisa. Setelah berdoa bersama, kami kemudian trekking ke pos 1 menelusuri jalan setapak yang berbatu dan tertata rapi. Selepas pintu gerbang terdapat lahan untuk kamu yang mau membuka tenda untuk camping atau menginap ya.
Oh ya, pihak pengelola tidak mengizinkan solo hiking alias mendaki sendiri, dan juga tidak diperbolehkan mendaki lintas. Artinya, naik dari Cemoro Sewu maka turun pun via Cemoro Sewu, dan ini berlaku di semua pintu pendakian Gunung Lawu ya guys. Pemandangan sekitar berupa pepohonan besar yang menyegarkan nafas dan mata. Selain itu, banyak pepohonan cemara. Oleh karenanya, tempat ini dinamakan Cemoro Sewu atau 1000 cemara. Jenis cemara yang paling banyak di sana adalah cemara gunung dan cemara laut. Di perjalanan saya bertemu dengan porter pembawa barang untuk warung-warung di atas gunung. Gunung Lawu via Cemoro Sewu bisa dikatakan ramah untuk pendaki dalam hal logistik makan, sebab di beberapa pos pendakian terdapat warung yang menjual makanan dan minuman. Makanan seperti nasi pecel, soto, dan rawon. Jadi ada yang bilang ke saya, bawa aja uang yang banyak, urusan makan dan minum bisa jajan di atas. Ada benarnya, namun hati-hati juga jika ternyata warungnya tutup, sementara sudah kehabisan logistik. Jadi saran aja, tetap bawa makan dan minum sendiri ya. Sempat beberapa kali tertipu dengan banyaknya pos bayangan yang dikira adalah pos 1. Kok cepet amat ya udah pos 1? Bukan pos 1 ternyata, kan jadi PHP. Ada 2 pos bayangan sebelum pos 1, yaitu yang pertama adalah pos sayur. Dulunya di area sini banyak ditanami sayur-sayuran oleh penduduk, namun setelah diambil alih perhutani, sudah tidak bisa lagi ditanami oleh penduduk. Kini sudah berganti pohon pinus dan damar. Terdapat shelter kecil di pos ini yang dapat digunakan beristirahat sementara. Akan tetapi, jangan sampai mendirikan tenda di dalam shelter ya teman-teman, karena aturannya memang tidak boleh. Sempat kami temui ada yang mendirikan tenda di shelter yang lain ketika mendaki yang kemudian ditegur oleh ranger Gunung Lawu dan disuruh langsung bongkar. Rupanya ada ranger gunung yang mondar-mandir melihat kondisi dan situasi pendaki. Dan karena gunung ini ramah sinyal seluler, setiap kejadian cepat dilaporkan ke posko di pintu gerbang, termasuk jika ada terjadi kecelakaan di gunung. Pos bayangan kedua adalah pos Sendang, di mana terdapat sumber mata air yaitu Sendang Panguripan. Banyak pendaki yang mengisi persediaan air di sini. Sumber air baru ada lagi selepas pos 5 yaitu di Sendang Derajat. Di sini juga terdapat warung untuk istirahat. Satu jam berjalan, saya dan Mbak Mai tiba di pos 1 Wesen-Wesen atau Wes-Wesan. Teman-teman lain yang berjalan duluan sudah tidak ada di pos 1. Nama pos 1 Wesen-Wesen berasal dari bahasa Jawa kuno, artinya biji besi. Kabarnya area ini mengandung magnet yang besar yang membuat pesawat atau helikopter tidak berani melintas di atasnya. Jalur trekking menuju pos 2 tidak begitu beda jauh dengan perjalanan menuju pos 1. Namun jalur batunya sedikit menanjak dibandingkan sebelumnya. Pos 1 kedua adalah jalur terpanjang di antara pos-pos lainnya. Dan kelak ketika turun, jalur ini pun yang membuat sedikit frustasi. Kok pos nggak sampai-sampai? Pendakian Gunung Lawu via Cemoro Sewu ini memang sudah mainstream banget di kalangan pendaki. Jalur ini jadi pilihan favorit para pendaki yang kepengen muncak Gunung Lawu. Kebanyakan orang bilang ini jalur termudah mendaki Lawu lewat Cemoro Sewu. Tapi guys, siapa yang tahu, kondisi fisik orang beda-beda. Ada orang yang suka trek menanjak bebatuan, ada yang suka trek menanjak tanah. Jadi yang terbaik adalah tetap lakukan persiapan yang matang, entah itu secara fisik maupun peralatan mendaki yang digunakan. Bahkan Mbak Mai pun sampai bilang, next nggak mau tektokan Gunung 3000 lagi,
cukup berat baginya saat ini. Hampir 2 jam saya dan Mbak Mai mendaki, akhirnya tiba di pos 2. Pos 2 ditandai dengan adanya sebuah dinding besar yang membentang mulai dari sebelum pos 2 hingga nanti ketika menuju pos 3. Ini adalah satu dinding utuh loh. Pos 2 dinamakan pos Watu Gedek yang artinya dinding batu. Di pos 2 terdapat area camp untuk membangun tenda. Ada shelter dan warung juga di pos ini. Saya memutuskan untuk istirahat dan sarapan pagi bekal nasi yang saya bawa dari bawah. Selepas dari pos 2, Mbak Mai memutuskan untuk mendaki ditemani Ranger Gunung Lawu. Kebetulan kami ketemu dengan seorang ranger sekaligus guide di pos 2, namanya Mas Zain. Kondisi jalur pendakian dari pos 2 ke pos 3 ini, jalur berbatu makin menanjak dari sebelumnya. Ditambah lagi kabut yang mulai turun. Di saat seperti ini, jika terlalu banyak istirahat, maka tubuh akan menjadi dingin. Di sisi lain, jika dipaksakan jalan terus, maka kaki yang tidak siap menghadapi tanjakan terjal akan mengalami kram. Udara dingin akan makin terasa jika mendaki di musim kemarau, peralihan ke penghujan, yaitu bulan Juli hingga Agustus. Gunung Lawu memiliki cuaca ekstrim yang ditandai dengan suhu rendah dan sering membuat pendaki hipotermia. Suhu udara di Lawu paling rendah bisa menembus 3 derajat Celcius pada dini hari. Tanpa persiapan dan perbekalan yang cukup, pendaki bisa sangat tersiksa berada di Gunung Lawu dengan suhu ekstrim demikian. Bahkan, pendaki bisa mengalami hipotermia, yaitu kondisi ketika suhu tubuh turun drastis hingga di bawah 35 derajat Celcius, yang akibatnya jantung dan organ vital lainnya gagal berfungsi. Kondisi paling buruk bisa menyebabkan kematian jika terlambat ditangani. Satu jam mendaki, kami tiba di pos 3 Telaga Sari. Nama lain dari Telaga Sari adalah Pohon Cantigi. Dari area pos ini, kita sudah bisa menemui pohon cantigi sepanjang pendakian. Di pos 3 ini terdapat shelter dan juga area untuk camp membangun tenda. Gunung Lawu merupakan yang tertinggi ke-6 di Pulau Jawa, termasuk kategori gunung api istirahat. Meski demikian, masih tercium bau belerang saat mendaki melalui pos 2 hingga ke pos 4. Bau belerang akan semakin menyengat saat turun hujan. Rupanya di belakang pos 2 terdapat Kawah Condro di Muko, yang kalau mendaki via Cemoro Kandang akan bisa dilewati kawah ini. Selepas pos 3, saya pun pamit ke Mbak Mai dan Mas Zain untuk menyusul teman-teman yang sudah berjalan duluan di depan. Semenjak dari base camp ke pos 1, saya dan Mbak Mai terpisah di belakang. 10 menit mendaki, saya pun bertemu dengan Resa dan Ali. Di depan mereka ada Mas Dudi dan Mbak Neneng. Rupanya Ihsan sudah melaju duluan di depan terlepas dari rombongan. Jalur yang kami hadapi belum berubah, yaitu tanjakan yang dipenuhi bebatuan dengan kemiringannya lebih terjal lagi dibanding tanjakan di pos sebelumnya. Jadi, pastikan harus tetap konsentrasi penuh ke jalur trek ya. Banyak pendaki mulai merasakan beratnya pendakian ini saat menuju ke pos 4. Selain tenaga yang terkuras karena perjalanan sedari pos 1, tanjakan curam dan trek berbatu juga membuat langkah kaki terasa lebih berat saat menapaki jalan.
Resa tampak agak tertinggal di belakang. Di titik ini, Resa merasa agak sakit kepalanya. Kami pun mengatur langkah agar Resa tidak tertinggal jauh di belakang. Di depan Mas Dudi berkali-kali bilang kalau tanjakan ini pedes banget sambil sesekali memegang pahanya yang mulai mengeras, tanda mulai over dalam menanjak. Jika sudah terasa seperti ini, segera istirahat agar tidak terjadi kram kaki. Jalur berbatu ini terkadang bikin orang gak sabaran menghadapinya. Sampai-sampai Ali bertanya, kenapa jalur ini disebut Cemoro Sewu? Kok bukan Sewu Watu alias 1000 batu? Secara mulai dari bawah hingga atas tidak lepas dari bebatuan. Menurut Ranger Gunung, jalur ke pos 4 saat ini adalah jalur baru. Jalur lama ditutup setelah adanya longsor beberapa waktu lalu yang berakibat jalur tidak aman. 30 menit mendaki, kami pun tiba di pos 4 yang ditandai dengan batu-batuan besar yang tidak beraturan. Itulah sebabnya dinamakan pos Watu Bubrah. Tidak ada shelter maupun warung di pos 4 karena memang posisinya tidak memungkinkan untuk mendirikan tenda. Jika cerah, dari pos 4 ini view mulai terbuka. Berhadapan dengan Lawu akan kelihatan Bukit Mongkrang dan bukit-bukit lainnya. Akan tampak juga kota Tawangmangu serta Telaga Sarangan dari ketinggian. Setelah istirahat, kami lanjutkan pendakian ke pos 5 Jolotundo. Kami masih melewati sisa-sisa jalur longsor, namun masih aman untuk dilalui. Kondisi jalur menuju ke pos 5 sudah tidak terlalu terjal seperti sebelumnya. Meski begitu, Mas Dudi sesekali duduk istirahat untuk menjaga agar otot kakinya tidak over melangkah, mencegah tidak kram. Kabut laut tetap menemani langkah-langkah kami.